Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu kita Poppy Mayangsari, MPD GR, akan memaparkan tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih untuk rekan-rekan guru semuanya yang telah atau masih hadir, telah memenuhi undangan kami untuk seminarisasi penerapan budaya positif. Baiklah, setelah kami mempelajari budaya positif, ternyata banyak tindakan yang kita ambil ternyata kurang tepat. Untuk itu mari kita sama-sama membudayakan budaya yang positif, yaitu seperti arti budaya positif. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini untuk eksplorasi konsep budaya positif ada disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu sangat diperlukan untuk membangun pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif, kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita butuh kolaborasi antar sekolah, antar warga sekolah, baik itu atasan, kepala sekolah, rekan sejawat, kita sesama guru, dengan murid maupun wali murid. Kerjasama yang baik akan terjadi dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi, sehingga semua warga sekolah mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan di sekolah, yang dibolehkan atau yang lagi direncanakan sekolah. Nah, semua warga sekolah mengetahuinya. Selanjutnya, jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Apabila nantinya budaya positif itu telah tercipta, maka akan mudah dan suasananya akan kondusif dan akan mudah buat kita untuk memberikan dalam proses pembelajaran, akan memudahkan kita karena kondisi yang nyaman dan aman telah tercipta dikarenakan telah terwujudnya budaya positif. Di sini ada disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antar guru dengan siswa, karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Di sini ada namanya teori kontrol. Teori kontrol ini itu perspektif yang membahas jiwa pengendalian tingkah laku manusia. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kita mengenalnya, dengan belajar budaya positif, maka banyak hal baru yang kita pelajari. Kalau dulu kita tahunya ada stimulus dan respon, tapi ternyata stimulus dan respon itu kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah teori kontrol, karena banyak hal yang ada di stimulus dan respon itu ternyata mengajarkan contoh
Ketika bersengketa dia mempunyai kesepakatan yang artinya sama-sama menang, itu bedanya. Kalau dulu harus ada stimulus terus ada respon. Nah kalau sekarang itu balance, adanya teori kontrol. Seperti kalau stimulus respon itu realitas kebutuhannya kita sama, sedangkan kalau teori kontrol semua orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kita kalau menurut teori kontrol setiap orang itu mempunyai pandangan atau gambaran yang berbeda. Selanjutnya stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya memandang satu hal. Kalau menurut stimulus respon itu kita harus memaksakan pandangan kita terhadap orang lain, padahal background dan lain sebagainya membuat cara pandang orang berbeda-beda. Begitu yang dimaksud dengan teori kontrol. Jadi kita harus memahami bahwa setiap orang mempunyai background yang berbeda-beda, otomatis dia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap satu hal. Untuk itu kita diminta untuk saling menghargai dan toleransi. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, jika ada murid yang melakukan kesalahan, maka itu langsung diklaim atau dijudge dia itu salah, dia itu melakukan kesalahan. Tapi dengan adanya teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau teori kontrol ada satu hal yang harus digali dulu, baru mengetahui, harus tahu dulu sebab akibat yang terjadi. Tidak langsung menjudge kalau itu adalah suatu hal yang salah, melabeli dengan sebuah kesalahan atau kegagalan. Nah, dari stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti itu. Maksudnya kalau dalam stimulus respon guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sejatinya semua orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa. Jadi yang paling berperan terhadap diri kita adalah kita sendiri. Nah itu akan memudahkan kita juga sebagai pendidik untuk tidak selalu merasa gagal atas ketidakcapaian murid kita, karena terlepas hal yang kita perbuat, ternyata kontrol mereka itu ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya dari stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau dalam stimulus respon, jika kamu begini, maka kamu akan bisa begini. Begitu kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi, jadi ada kolaborasi antara guru dan murid misalnya, untuk menemukan titik terang. Bukan hanya guru yang mencari solusi dalam masalah muridnya, tapi kolaborasi antara murid dan guru untuk mencapai kesepakatan. Akhirnya kalau stimulus respon itu model berpikirnya seperti yang ibu-ibu sekalian, seperti yang saya bilang tadi, model berpikirnya itu menang kalah. Kalau stimulus respon itu menang kalah, kalau teori kontrol itu menang-menang. Jadi ketika ada kasus dalam dua pihak, maka mereka itu atau ada suatu hal, mereka itu merasa dia bisa mencapai atau bisa menang, atau yang lain gagal. Sedangkan pada dasarnya teori yang paling bagus itu nanti jika kita mengajarkan hal yang seperti itu, nanti akan terbawa ke realita kehidupan mereka pada masyarakat. Sedangkan yang teori kontrol ini mengajarkan untuk berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi.
Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alvicon dalam Punished by Area Reward tahun 1963 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi ibu-ibu guru sekalian, sebenarnya hukuman dan penghargaan kurang tepat dalam area pendidikan karena keduanya itu dalam berjangka waktu seperti itu. Nah, jadi seseorang atau murid kita, peserta didik kita akan melakukan sesuatu karena hal-hal yang membuat dia patuh, bukan karena adanya disiplin positif. Nah, disinilah pentingnya kita membudayakan disiplin positif, karena disiplin positif itu atau budaya positif nantinya akan membuat murid kita atau warga sekolah menjadi sadar tersendirinya, mempunyai kesadaran diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi bukan karena ada paksaan, bukan karena ada imbalan, bukan karena ada hukuman. Karena jika ada imbalan maka itu akan berjangka, sama juga dengan hukuman. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Baiklah ibu guru yang cantik-cantik, ya masya Allah. Di sini ada yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ya, pada dasarnya dan realitanya hukuman memang dapat mendisiplinkan anak. Betul. Tapi hukuman itu hanya bisa mendisiplinkan anak dalam jangka waktu tertentu. Itu hukuman, itu realitanya. Dan yang kedua, setujukah jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Ya, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan, yaitu dengan adanya hukuman. Dan yang ketiga, setujukah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Ya, sebenarnya semuanya ini bisa kita setujui. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini, ibu-ibu, bahwa hukuman, penghargaan, hukuman jenis apapun itu akan meningkatkan kedisiplinan, tapi dia ada jangka waktu tersendiri. Jadi alangkah baiknya di sini kita membudayakan budaya positif. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman atau nantinya penghargaan yang bisa membuat peserta didik kita melakukan sesuatu dalam jangka waktu sesaat seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, dalam budaya positif itu kita ada posisi kontrol guru, yaitu ada 5 posisi kita menurut William Glasser, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dan dari 5 ini kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru. Apakah ketika kita menghadapi masalah pada peserta didik kita, murid kita, apakah kita akan menempatkannya kita ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita mempunyai kebutuhan dasar manusia, Bu-ibu, yaitu ada untuk bertahan hidup, itu kebutuhan kita. Jadi banyak tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu ada dasarnya, ada dasar kebutuhan memang kebutuhan manusia, seperti untuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Maka kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid kita. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu, mungkin ada dari salah satu dari kebutuhan
kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, itu mungkin jadi penyebab kenapa mereka melakukan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Latar belakang keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan positif. Dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati akan membentuk budaya positif. Nah, untuk membuat budaya positif atau untuk mewujudkan budaya positif, salah satunya kita harus membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan. Nah, jadi nantinya di sini kita sebagai guru nanti kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu nanti kita apa saja yang kita sepakati dalam kelas, hal-hal positif, misalnya kelas harus bersih, kelas harus rapi, ada jadwal pikir harus pikir sesuai ini. Jadi semua warga kelas terlibat. Usulan dikasih waktu untuk memberikan usulan untuk kesepakatan yang nanti jika dilanggar berarti ada konsekuensi yang harus mereka terima. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi tidak serta-merta guru itu memberikan hukuman terhadap atau memberikan hukuman terhadap murid tanpa adanya kesepakatan atau muridnya tidak tahu ternyata ini tidak boleh. Misalnya ada muridnya yang tidak pakai sepatu warna hitam, ternyata muridnya baru tahu kalau itu adalah adanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah karena harus memakai sepatu warna hitam. Nah, jadi kalau membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah harus melibatkan antara guru, murid, dan warga sekolah sehingga semua tahu. Dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah awal dari untuk mewujudkan budaya positif. Selanjutnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi selama ini mungkin ini yang belum kita terapkan ibu-ibu. Kita banyak menyalahkan anak, ternyata kita belum ada peraturan yang tertempel kayak itu atau yang bisa dilihat, bisa diakses oleh banyak murid. Jadi sebenarnya seharusnya yang baik itu nanti kita sebagai guru, apalagi sebagai wali kelas, kita harus membuat keyakinan kelas jadi ditempel dan semua warga kelas itu bisa melihat apa saja hal-hal yang dibolehkan di dalam kelas, apa saja hal-hal yang diwajibkan di dalam kelas yang harus kita laksanakan dan kita sepakati bersama, sehingga kita melakukannya dengan penuh rasa sadar dan keyakinan kita, dan kita senang dan tanpa paksaan karena kita sama-sama menyetujuinya dan sama-sama menyepakatinya. Itu. Selanjutnya, nah, menurut ibu-ibu sekalian, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Menurut ibu-ibu sekalian. Nah, kalau keyakinan kelas apa? Kalau peraturan kelas mungkin hanya kalau keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Kalau peraturan mungkin cuma gurunya yang buat. Nah, itu bedanya. Selanjutnya, mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kenapa keyakinan kelas itu penting untuk mewujudkan budaya positif? Kenapa? Karena budaya positif itu bisa dari hal yang krusial dulu, yang penting dalam kelas. Nah, dari hal yang kecil dalam kelas dulu. Nah, kita dalam kelas tertib nanti ke warga sekolah yang lain kayak itu. Jadi perlunya mewujudkan keyakinan kelas. Selanjutnya, jadi sudah kita bisa bedakan mana peraturan kelas. Oh, ini ternyata selama ini saya membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi yang paling tepat itu adalah kita membuat keyakinan kelas. Semuanya bisa, murid kita antusias, Bu, kita tidak boleh pakai ini kalau dalam kelas, kita tidak boleh tidur. Nah, kan itu inisiatif dari muridnya sendiri. Dalam kelas kita tidak boleh makan. Nah, jadi semua warga kelas berhak menyalurkan aspirasinya.
seperti itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, dalam ini namanya segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah, segitiga restitusi ini juga termasuk dalam hal-hal dalam terwujudnya budaya positif. Dengan adanya segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah cara kita sebagai guru dalam mengambil tindakan ketika kita temui ada murid kita yang berbuat kesalahan atau berbuat yang kurang tepat. Nah, segitiga restitusi ini mengajarkan kita ada langkah-langkahnya seperti langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi. Yang kedua, menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu misalnya kita menguatkan dia bahwa kesalahan semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi lebih baik besok tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita membangun itu dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Jadi kita ada face to face dengan murid kita. Jadi murid kita enak sharing sama kita kayak itu, jadi enjoy. Dia bisa ceritakan karena kita sudah validasi dulu, benar nggak dia ini melakukan kesalahan? Kenapa kamu melakukan kesalahan? Kenapa nak? Kayak gitu. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, padahal sudah tahu kalau ini sudah ada kesepakatan, karena sudah dibuat sudah tahu kan ini ada kesepakatannya, kita sudah pernah buat peraturannya, kayak ini. Nah, jadi ada tiga: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi setelah ini ibu, mari kita terapkan sama-sama untuk segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi permasalahan atau yang dihadapkan pada masalah pada murid yang bermasalah. Mudah-mudahan tidak ada. Selanjutnya cicil restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika melakukan restitusi, peserta didik kita, murid kita itu tidak merasa terhakimi, tapi dia belajar dari kesalahan. Selanjutnya restitusi bisa bukan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita berbuat dengan murid kita. Jadi bukan memaksa apa yang inginnya kita yang langsung direalisasikan itu. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi menguatkan. Yang nomor 9, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi restitusi itu kita fokusnya pada solusi, bukan pada hukuman yang didapatkan atau yang kita berikan kepada murid kita. Selanjutnya restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan adanya restitusi, murid kita jadi karakternya semakin kuat atau semakin percaya diri dan mereka tidak merasa gagal dalam melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi dia merasa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki. Itu restitusi. Kenapa segitiga restitusi itu adalah cara yang tepat untuk kita guru, untuk kita implementasikan ketika kita menghadapi murid kita yang kurang baik gitu. Selanjutnya apa itu restitusi dalam dunia pendidikan? Yaitu restitusi itu suatu tindakan atau langkah-langkah yang bisa kita terapkan yang baik dalam dunia pendidikan terutama sehingga berdampak positif, karena ini merupakan budaya positif yang bisa kita wujudkan kepada murid kita. Itu restitusi dalam dunia pendidikan. Ketika kita menghadapi permasalahan, jadi ada hal-hal atau tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi tidak langsung menjudge murid kita. Tadinya apa pembelajaran yang Anda ambil dari segitiga restitusi? Banyak hal yang diambil.
Dalam segitiga itu ada yang pertama apa tadi? Ibu-ibu menstabilkan identitas. Selanjutnya apa? Validasi. Iya, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Selanjutnya bagaimana menggunakan sisi 3 dari segitiga restitusi. Apa yang tadi yang telah saya jelaskan tadi, ibu-ibu, yaitu adanya 3 tadi, adanya yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Selanjutnya Validasi tindakan yang salah. Terus selanjutnya Menanyakan keyakinan. ya, terima kasih Baby. Ini adalah skema segitiga restitusi. Jadi ada 3 yang tadi sebutkan oleh Ibu Evi. Jadi ada apa tadi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi seperti kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang berbuat kesalahan. Jadi anak murid kita tidak terkurung dalam sesuatu kesalahan yang dia buat. Jadi dia tidak merasa kecewa atau sesuatu gagal dalam tindakannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita ada menanyakan hal itu kepada murid kita. Kenapa kamu melakukan hal itu? Sebenarnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kenapa kamu bisa seperti ini? Seharusnya nanti ada sesuatu hal yang bisa yang lebih baik yang bisa kamu lakukan ketika kamu menginginkan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadinya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah sepakati. Hanya kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi mengingatkan kembali apa cita-citanya dan kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, seperti itu. Ini studi kasus yang mungkin rekan guru sekalian bisa melihatnya, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Boleh Ibu Kiki bacakan, Bu? Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan suatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengakui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling di sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kata sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah, kira-kira apa, Bu? Adalah langsung apa Pak Lukman? Langsung menghukum ya. Selanjutnya
Nah, kita analisis ya jawaban studi kasusnya. Dalam kasus di atas, posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Jadi Pak Lukman tadi terlihat tegas. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Jadi dengan kalimatnya seperti ini, Pak Lukman sudah menunjukkan kalau Pak Lukman itu posisinya adalah sebagai penghukum ya, si penghukum. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, di sini dalam peratur penggunaan sepatu hitam ini diharapkan muncul dan terbangun nilai-nilai terpuji dan positif seperti terbentuknya sikap disiplin, mandiri, dan mampu bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Pertanyaan yang seharusnya dilakukan terhadap Sabrina adalah, Sabrina, seharusnya ditanyakan, Sabrina, kenapa warna sepatu kamu coklat seperti itu? Pertanyaan yang seharusnya dilakukan terhadap Sabrina adalah, Sabrina, kenapa warna sepatu kamu coklat seperti itu? Apakah kamu sengaja atau tidak tahu peraturan sekolah seharusnya memakai sepatu warna apa? Terburu-buru, mengapa bangunnya bisa kesiangan? Terus apa yang kamu lakukan di malam hari sehingga kesiangan? Mengapa bisa salah memilih sepatu? Terus apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari, Sabrina? Nah, jadi ada runtutan pertanyaan seperti segitiga institusi tadi yang kita jalankan atau yang kita terapkan. Seperti itu. Jadi tidak langsung menghukum seperti kasusnya Pak Lukman ini. Selanjutnya, langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus di atas menghukum Sabrina tanpa langkah-langkah sebagaimana segitiga institusi, yaitu menstabilkan identitas anak. Karena kesalahan tersebut bisa terjadi pada siapapun, anak tidak diberi kesempatan untuk mencari solusi atas kesalahannya. Selanjutnya, Pak Lukman tidak menerima alasan atas kesalahan yang dibuat oleh Sabrina, sehingga langkah ketiga dalam segitiga institusi, yaitu apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai keyakinan yang dipercayainya untuk bertanggung jawab secara internal dirinya tidak terwujud, sehingga langkah tersebut yang diambil oleh Pak Lukman harusnya dihindari lebih tegasnya lagi, tidak dilakukan karena hanya menunjukkan sikap dendam dan menimbulkan ketidaksesuaian terhadap personal Bapak Lukman, serta sikap motivasi internal yang diharapkan anak untuk bisa bertanggung jawab tidak terbangun. Nah, demikianlah sinyalisasi budaya positif ini. Semoga apa-apa yang mungkin kurang tepat yang kita lakukan sebelumnya, dengan adanya budaya positif ini kita bisa mewujudkannya dan mendapatkan kesepakatan yang baik kepada murid kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now, how are you today? Hai. Okay, before we start, let's pray together. With your friend. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, nak, agenda kita hari ini yaitu kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu, kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu, nak, kesepakatan antara kita untuk membudayakan hal-hal positif di dalam kelas kita. Jadi kita membuat kesepakatan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Kita sama-sama
apa? Yes, atau keyakinan kelas. Kita benar-benar agenda kita ini keyakinan kelas yang nanti semoga bisa kita dengan adanya keyakinan kelas kita bisa mewujudkan budaya positif dalam kelas kita. Jadi semua kita semua bisa boleh menyalurkan aspirasinya nanti bisa kasih sticky note dan semuanya boleh menulis apa saja yang kalian inginkan dengan kalimat yang positif. Contoh misalnya di kelas ingin misalnya Nabila cita-citanya dalam kelas adalah kelas selalu bersih misalnya kayak itu, atau hal-hal yang lain yang bersifat yang positif misalnya selalu ceria boleh. Jadi satu orang nanti punya apa yang ada ide dalam pikiran kalian nanti tulis, nanti kita yang paling banyak di antara mewakili yang lain nanti itu yang kita jadikan keyakinan kelas kita, sepakatan kelas kita nanti supaya nanti jika ada yang tidak disiplin tentang keyakinan kelas kita sudah membuat kesepakatan yang seperti keyakinan kelas ini, nanti kita bisa itu untuk segitiga institusinya lebih meyakinkan ya nah. Jadi hari ini kita agendanya membuat keyakinan kelas. Nanti bismillah satu-satu kalian pakai stiker ini dan tulis satu-satu temannya dikasih stiker ya. Ingat ya, sambil Mona ngasih stiker note sama kalian mikir apa, satu kata boleh, dua kata boleh. Kalau dua kata tapi yang nyambung misalnya menjaga kebersihan, nah itu jangan yang tidak nyambung. Jangan sampai jangan pakai tidak atau dilarang. Nah kalian itu nanti bisa tolong ditempel sini berjejer ya nah jejer buat oke. Sekarang kasih waktu kamu untuk membuat keyakinan kelas menurut kalian yang kalian inginkan. Contoh tadi apa? Selalu teriak, pas kalian pilih kan cita-cita kalian dalam kelas apa, ingin apa yang bisa diwujudkan ya, sama-sama nanti diwujudkan kalau sudah disepakati. Buat keyakinan kelasnya misalnya selalu melek atau sudah yang tulis sudah semua? Sudah. Ini oke. Kalau sudah boleh ditempel satu-satu.
Apakah mana menyendiri? Kita lihat. Oke. Nah. Yang diinginkan, pertama tadi nak fokus dalam belajar. Ya, kita berharap kalau bisa fokus dalam belajar. Kita lihat ada lagi poin fokus dalam belajar di sini. Satu, fokus dalam belajar. Terus ada apa? Ada fokus dalam belajar di sini lagi. Satu ya. Selalu ada bersungguh-sungguh dalam belajar sama poinnya. Berarti fokus dalam belajar satu ini sama. Terus apa lagi? Yang kedua toleransi. Nah ya toleransi. Toleransi apa? Berapa toleransi di sini? Ada toleransinya ada satu di sini. Kemudian toleransi. Bisa toleransi? Kita jadikan keyakinan kelas? Selanjutnya sopan santun. Di sini ada sopan santun. Ada lagi yang sopan santun? Ada di bawah. Berarti ini masuk. Sopan santun, dicari punya 2 poin. Yang dicari berarti sudah punya 2 poin. Yang selalu ceria. Ayo siapa yang selalu ceria? Berarti wajahnya pagi deh. Wajahnya selalu seperti sudah mandi. Nah, selalu ceria. Siapa yang nulis nih? Selalu ceria. Kita lihat. Ya, selalu ceria wajah di sini. Selalu ceria ini. Selalu ceria ada satu. Yang ini juga selalu ramah dan ceria juga bisa masuk selalu ceria. Terus apa lagi? Lihat. Selalu senyum yang bisa nih. Berarti ini yang kedua juga. Ini banyak poinnya. Terus rajin menulis. Rajin menulis? Serius? Mau rajin menulis? Nah. Jadi rajin menulis. Jadi jangan marah-marah kalau gurunya kayak itu banyak kasih tulis tugas tulisan nih. Nih, keinginannya adalah keinginannya adalah rajin menulis. Nah, tapi ada tidak kawannya nih yang sama-sama ingin rajin menulis satu-satu nih dalam satunya ini kita nomornya tapi tidak kita lingkarin. Nanti yang nomornya dilingkarin berarti ada kawannya kayak nah ini tadi sudah ada, ini sudah. Yang selalu menjaga kebersihan. Setuju? Setuju. Ada selalu menjaga kebersihan. Ada lagi yang jaga kebersihan? Ada berapa lebih poinnya? Ada berapa poin? Nih. Lalu satu, ini juga ingin selalu bersih di kelas. Nah ini ingin selalu bersih di kelas. Ini dianya atau kelasnya nih? Dua-duanya nah. Dua-duanya ingin selalu bersih di kelas. Nah, selalu bersih. Ini juga bersih. Jaga kebersihan. Ini juga jaga kebersihan berarti jaga kebersihan juga masuk poin. Nah, terus apa lagi? Bertanggung jawab. Iya, nah, bertanggung jawab. Berarti kalau bertanggung jawab, misalnya kamu minjam kamus temannya atau minjam pena kawannya. Bertanggung jawab itu, jadi dibalikin gitu. Atau minjam buku catatan kawannya kan, misalnya tidak masuk kayak gitu. Kalian nggak lupa balikin kayak gitu. Padahal minjam. Nah, ya, jadi bertanggung jawab bisa? Bisa. Jawab. Tapi ada lagi sini bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini. Beramal mulia. Nah, ini
masuk saling menghormati. Ini berangkat kuliah. Berarti ya satu fokus dalam belajar, berarti berakhlak mulia. Ini termasuk ini ambilnya. Nah, berarti yang kita akumulasikan ya. Ini saling menghormati. Satu tadi berakhlak mulia, menjaga kebersihan. Ya, ini masuk. Tadi menulis, berakhlak mulia. Masuk ke belajar fokus dalam belajar ya. Dulu. Baik. Terus apa lagi? Nih, berarti kesepakatan kelas kita. Nah, dari semua yang kita buat, yang kalian buat tadi, dari semuanya kita sepakati ini. Berarti ini kesimpulannya. Jadi pengennya fokus dalam pembelajaran atau bersungguh-sungguh dalam belajar. Ini satu keyakinan kelasnya. Berarti kalau ditegur jika main-main, berarti itu sudah tidak disiplin terhadap keyakinan kelasnya ya. Nah, karena itu sudah kita sepakati bersama tadi dari jumlah yang banyak. Terus yang kedua, menjaga kebersihan. Apalagi terutama menjaga kebersihan itu tanggung jawab yang dipikir pada hari itu juga. Nah, selain itu tanggung jawab semua warga kelas. Nah, jadi walaupun ada yang pikir kalau kalian buang sampah sembarangan misalnya itu, atau buat coretan-coretan kalau gurunya kadang misalnya gurunya menjelang gurunya masuk kayak, nah itu jadi menjaga kebersihan itu banyak bukan hanya sampah tapi coretan-coretan itu juga dijaga, jangan sampai ada coretan-coretan gitu ya. Nah, jadi kita sepakat ada fokus dalam belajar atau bersungguh-sungguh dalam belajar, menjaga kebersihan kelas, sopan santun atau tadi berakhlak mulia dan saling ceria. Nah, inilah keyakinan kelas yang telah kita buat sama-sama dan kita sepakati. Ya, setuju ya ini? Setuju. Kita buat keyakinan kelasnya, ini sudah dapat keyakinan kelas kita. Yang tadi apa? Selalu berusia bersungguh-sungguh dan fokus dalam belajar. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan. Yang ketiga apa? Sopan santun. Ya, sopan santun dan berakhlak mulia. Terus apa yang keempat? Selalu ceria. Apalagi mau mengambil atau menuntut ilmu kayak kenaan, jadi diawali dengan senyum, tapi jangan senyum. Jadi selalu ceria. Nah, selalu ceria. Jadi walaupun dalam keadaan apapun selalu ceria. Nah, itu. Terus apa? Berakhlak mulia ya. Mulai hari ini keyakinan kelas kita dan kita sama-sama sepakat, berarti kita sama-sama mau mengimplementasikannya atau kita mau melakukannya. Nah, mulai di sini kesepakatan kelas kita tempel di kelas kita, jadi tidak ada alasan kalau tidak ingat atau lupa, karena ini sama-sama kita sepakati. Ini keyakinan kelas kita. Atau boleh atau kesepakatan bersama jika mau ada yang ditambahkan lagi, tapi semuanya setuju. Nah, misalnya itu. Tadi boleh, misalnya mau tambah lagi, Miss. Sepertinya bertanggung jawab harus di dalam kelas kita, misalnya. Boleh, tambahkan lagi apa? Bertanggung jawab. Sepertinya bertanggung jawab harus, karena dalam hubungan sosial di dalam kelas mungkin bertanggung jawab ada poinnya. Misalnya yang pikir bertanggung jawab pada hari itu ngambil buku atau ngambil misalnya yang bendaharanya bertanggung jawab terhadap keuangan kelasnya, ketuanya bertanggung jawab semuanya. Nah, jadi sekretarisnya bertanggung jawab. Nah, semuanya dimintai tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi bertanggung jawab dulu kita masukkan sepakat. Sepakat. Tapi tadi tidak ada kawannya, tapi tidak apa-apa, kita semuanya kita sepakat. Kalau bertanggung jawab masuk ke keyakinan kelas kita. Ulangi sekali lagi, keyakinan kelasnya apa? Fokus belajar.
deal, ini keyakinan kelas kita. Kita bisa tantangannya dari mana dulu? Terus itu ya, antrian. Nah, lanjut, kita tantangannya. Ini menandakan apa? Kalau kalian sepakat terhadap keyakinan kelas kita ya, telah kita buat sama-sama. Dari namanya. Oke. Aku sampai atas Iya betul. Masih jadi. Ya, tidak boleh. Atau tidak boleh membawa kaca. kesepakatan aja gitu. Tidak ada yang mesti tadi. Bawanya boleh, tapi tidak boleh. Pas belajar. Lanjut. Jadi inilah keyakinan kelas kita bisa kita terangkan sama-sama. Oke nak, itulah keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama, kita sepakati sama-sama. Jadi ini kita telah menyepakatinya sama-sama. Jadi semoga kita bisa mewujudkan yang telah kita sepakati ini, ya. Baiklah, terima kasih. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkannya. Amin. Sama-sama disiplin terhadap apa yang kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.